Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam dinar rahmah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah mengeluarkan orang-orang mukmin dari kekufuran kepada cahaya iman yang menerangi hatinya. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, saat ini kita telah memasuki malam ke-16 Ramadan. Hendaknya kita lebih mempersiapkan jiwa dan badan, perbanyak berdandan, mencari suri teladan, sebab kita berada di zaman yang edan. Pada kesempatan ini saya juga mengajak hadirin sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah, karena takwa merupakan sebaik-baik bekal yang dapat disiapkan seorang muslim untuk menghadapi kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Ta'ala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul "Sepenting apakah menuntut ilmu syar'i dalam kehidupan kita?" Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Di dalam proses menuntut ilmu syar'i dan mempelajarinya, keduanya sama-sama memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan agung, dan keduanya sangatlah penting bagi kehidupan seorang muslim. Dengan kedua hal tersebut, seorang muslim bisa meraih banyak sekali kebaikan dan keutamaan. Di dalam proses menuntut ilmu syar'i dan mempelajarinya, Allah Ta'ala memerintahkan nabinya untuk senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah agar diberikan tambahan ilmu. Allah Ta'ala tidak pernah memerintahkan nabinya untuk meminta diberikan kelebihan sesuatu kecuali ilmu syar'i. Hal ini hadirin menunjukkan bahwa ilmu harus diutamakan dari yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Quran Surah Taha ayat 114. Ayat ini penuh dengan kemuliaan hadirin, menggembirakan mereka yang menuntut ilmu, memecut kembali semangat yang melemah saat sedang malas, dan membangkitkan kembali usaha serta kerja keras di dalam mempelajarinya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan wahyu Allah kepada seluruh manusia saja masih dan senantiasa diperintahkan untuk meminta diberikan tambahan ilmu. Lalu, bagaimana dengan kita yang tentu sangat jauh kedudukan dan keutamaannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa orang yang berilmu selangkah lebih dekat kepada Rabb-Nya. Allah Ta'ala berfirman,
amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah kamu orang-orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Pada ayat tersebut hadirin, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa orang yang berilmu lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang tidak berilmu. Dan kedudukan mereka tentu saja lebih tinggi di sisi Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Mujadalah yang berbunyi, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan derajat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW menjelaskan bagaimana pentingnya kedudukan ilmu syar'i ini terhadap semua hal duniawi. Beliau SAW bersabda, ketahuilah, dunia itu terlaknat, segala yang terkandung di dalamnya terlaknat, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah, yang melakukan ketaatan kepadanya, seorang alim atau penuntut ilmu syar'i. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2322. Dalam Sahihul Jami' Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan. Imam Syafi'i rahimahullah bahkan mengaitkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan ilmu. Beliau rahimahullah mengatakan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka hendaknya dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa menuntut ilmu ini lebih didahulukan dan lebih diutamakan daripada amalan-amalan sunnah yang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya berdirinya salah seorang di antara kamu di jalan Allah atau medan jihad lebih utama daripada salat sunnah di rumahnya selama 70 tahun. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1650. Menuntut ilmu adalah bentuk jihad di jalan Allah yang paling mulia, karena hanya dengan ilmulah agama ini dapat tegak dan tersebar di seluruh muka bumi. Nabi SAW bersabda, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, menuntut ilmu adalah tanda Allah menginginkan kebahagiaan untuk diri kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah akan jadikan ia paham dalam agama. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, pentingnya menuntut ilmu syar'i ini bukan semata-mata karena banyaknya kebaikan yang akan kita raih. Lebih dari itu semua, Allah Ta'ala telah menjadikan talabul ilmi atau menuntut ilmu ini sebagai salah satu fitrah dan bawaan semua orang ketika ia dilahirkan ke dunia, di mana Allah telah menciptakan dan membekali setiap jiwa yang ada dengan berbagai wasilah dan berbagai sarana untuk mendulang ilmu ini. Allah Ta'ala berfirman, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Quran surah An-Nahl ayat 78.
pendengaran, penglihatan, dan hati nurani adalah sarana-sarana untuk memperoleh ilmu syar'i, di mana Allah telah melimpahkan semua kenikmatan ini semenjak kita masih berada di dalam kandungan. Maka sudah menjadi keharusan dan kewajiban bagi kita untuk memanfaatkan kenikmatan ini dengan sebaik-baiknya, berusaha untuk memperdalam keilmuan agama Islam kita, mempelajari apa-apa yang menjadi kewajiban kita, terutama pada bulan Ramadan ini. Hendaknya kita memaksimalkan waktu yang ada untuk terus-menerus duduk di majelis ilmu. Jamaah salat tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah, tentu saja semua keutamaan yang telah disebutkan tadi tidak akan bisa kita raih kecuali tanpa peran penting dan andil besar para ulama dan guru-guru yang telah mengabdikan kehidupannya untuk membela ilmu syar'i, mendakwahkannya dan menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia. Sungguh, mereka itulah sebenar-benarnya pewaris para nabi. Dan sungguh, para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka, siapa saja yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang melimpah. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Bagi mereka yang mengajarkan, mendakwahkan, dan menyebarkan ilmu ini, maka Allah Ta'ala menjanjikan balasan yang sangat agung. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakannya. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, mengajarkan ilmu merupakan bentuk keberkahan dan tanda bahwa ilmunya tersebut bermanfaat. Nabi SAW pernah mengatakan, jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, kecuali dari 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yatim dan anak soleh yang mendoakannya. Dari hadis ini kita belajar bahwa salah satu investasi amal yang akan berguna di saat kita telah meninggal dunia dan pahalanya tidak akan terputus adalah mengajarkan ilmu syar'i. Sedangkan bagi mereka yang sudah mempelajari suatu ilmu, lalu ia tidak mau menyampaikannya, maka ancamannya sangatlah keras. Nabi SAW bersabda, siapa saja yang ditanyai mengenai suatu ilmu, lalu ia menyembunyikannya, maka akan diberikan pada hari kiamat penutup mulut dari api neraka. Marilah kita berdoa, semoga Allah senantiasa membimbing kita menuju jalan yang benar, memberikan kita rasa semangat dan antusias dalam mempelajari ilmu syar'i yang mulia ini. Kita semua juga berdoa, semoga Allah menghindarkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat dengan lafaz Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak didengar. Demikian yang dapat saya sampaikan, kelebihan datang dari Allah dan kekurangan ada pada diri saya sendiri. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.